Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, pada tutorial kita kali ini kita akan bahas kembali tentang tutorial GeoGebra. Tentunya kita akan menggunakan GeoGebra online ya. Kita masuk dulu ke webnya GeoGebra, yaitu geogebra.org. Kemudian kita masuk ke bagian app download ya. Oke, kita akan gunakan GeoGebra Classic 6 ya. Oke, kita klik start. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkonstruksi ya, atau menggambar. Bagaimana sih kita menggambar persegi ya. Persegi itu adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi, dengan masing-masing sisinya ini panjangnya sama, kemudian mempunyai sudut 90 derajat ya. 4 sisi tadi membentuk 4 sudut 90 derajat. Oke, untuk menggambar persegi kita bisa melakukannya dengan dua cara atau dengan dua langkah ya, yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah dengan cara langsung, kemudian yang kedua adalah dengan cara konstruksi. Oke, yang pertama kita akan praktekkan yaitu dengan cara langsung ya. Oke, ini masih ada koordinat sumbu X dan Y. Oke, kita tidak akan memanfaatkan itu, maka kita hilangkan atau kita sembunyikan di show aksisnya, checklistnya kita hilangkan. Oke, untuk menggambar langsung dari GeoGebra untuk persegi, kita akan menggunakan alat atau tool yaitu regular polygon ya. Oke, kita tinggal klik regular polygon, kemudian kita klik di sebuah tempat, nanti akan menjadi sebuah titik. Kemudian misalnya kita ingin membuat dengan 4 satuan, kita lihat atau kita geser ke kanan ya, sebanyak 4 satuan. Oke, kita klik di sini. Kemudian kita masukkan sisinya. Nah, di sini yang menjadi poinnya ya, poin pentingnya juga di sini adalah sisinya. Nah, ketika kita akan membuat persegi, maka sisinya tadi adalah 4. Maka di sini kita isikan 4, kemudian kita klik OK. Nah, maka sudah selesai. Kita sudah membuat sebuah persegi ya. Persegi dengan menggunakan tool atau alat polygon reguler atau regular polygon. Jadi ini sudah selesai. Kita geser kemanapun tetap menjadi persegi dengan panjang sisi 4 satuan. Oke, ini sangat mudah sekali, ini dengan cara langsung ya. Oke, kemudian cara yang kedua yaitu kita akan menggunakan konstruksi ya. Konstruksi ini kita hanya mengandalkan kalau secara manual ya, kita hanya mengandalkan konstruksi atau menggambar bangun itu dengan penggaris, kemudian dengan busur, kemudian juga dengan pena. Oke, maka itu akan kita gunakan layaknya di lembar GeoGebra kita ini. Kita akan menggunakan busur. Busur itu adalah layaknya lingkaran, maka nanti kita akan menggunakan lingkaran. Kemudian penggaris itu adalah garis, kemudian penanya itu nanti akan kita gunakan untuk membuat titik ya, penanda, dan juga nanti kita akan menggunakan poligon ya. Oke, itu sebagai pengganti dari pena kita. Oke, sebagaimana diketahui tadi bahwa persegi itu adalah bangun datar yang mempunyai 4 sisi yang sama. Kita akan membuat sebuah sisi dulu.
sisi dari, kita akan merancang sisi dari persegi yaitu dengan menggunakan tool cycle atau lingkaran. Di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan ya. Oke, kita contohkan di sini adalah cycle with center throw point. Oke, kita akan buat, kemudian karena kita akan misalkan 3 satuan ya, berarti kita buat lingkaran dengan jari-jari 3 satuan. Ini sudah terbentuk sebuah lingkaran ya. Jadi ini nanti karena ini lingkarannya tidak adalah lingkaran yang dinamis ya, karena ini tadi apa, jari-jarinya 9, ketika B ini kita geser maka jari-jarinya akan berubah, maka ini nanti juga akan terbentuk sebuah persegi yang dinamis ya. Kita geser kemanapun tetap menjadi persegi, sifat-sifat perseginya tetap ada, tapi apa, sisinya yang berbeda-beda. Oke, sekarang kita buat langkah berikutnya adalah membuat garis ya, karena ini adalah konstruksi ya. Kita buat garis dari titik A ke titik B. Oke, bagaimana nanti misalkan tidak ada titik B? Nah, kita buat dulu titik di sini ya, buat titik di sini atau di mana, bebas ya titiknya. Oke, setelah titik A ke B dihubungkan dengan sebuah garis, kita buat garis lagi yaitu perpendicular line atau garis yang tegak lurus ya. Oke, ini tegak lurus ini berarti kita akan menentukan sudut ya. Oke, kita klik garisnya kemudian melalui titik A. Oke, kemudian garis lagi juga boleh melalui titik B. Oke, kemudian kita buat, nah ini kan sudah di A ke B udah sama, A ke sini juga udah sama ya, nanti ke sini juga otomatis sama. Maka kita memerlukan penanda ya, penanda dari masing-masing titik ini nanti yang akan kita buat. Oke, sekarang kita akan cari dulu titiknya ya, tentunya dengan perpotongan ya, dengan tool intersect. Kita cari titik potong dari lingkaran dan garis G ini. Oke, kemudian setelah ketemu kita buat perpendicular line atau garis yang tegak lurus ya. Oke, tegak lurus. Nah, tegak lurus ini melalui titik C, tegak lurus garis G melalui titik C. Oke, selain tegak lurus bisa juga dengan yang sejajar ya, garis yang sejajar dengan AB ya. Oke, garis yang sejajar kita gunakan parallel line. Oke, ini secara umum konstruksinya sudah hampir selesai. Kita cari penanda lagi atau sebuah titik yang menghubungkan nanti ya. Ini kan ada empat titik nih. Nah, ini di sini titiknya belum diketahui, kita belum tentukan. Kita cari titik potongnya yaitu antara garis I dengan garis H. Oke, maka ada titik E. Oke, kemudian karena ini sudah hampir selesai, nah ini beberapa garis ini kita sembunyikan. Oke, ini garis kita sembunyikan. Ada lagi satu garis perpendicular line, kemudian lingkarannya juga kita sembunyikan. Tinggal tersisa 5 ya, 5 titik, tapi kita hanya memerlukan 4 titik ya, A, B, E, C gitu. Oke. Maka titik D juga kita sembunyikan. Oke. Caranya di sini di bulatan ini kita bolongi ya, atau kita unchecklist. Kemudian kita buat dengan sebuah tool atau alat yaitu polygon. Kalau tadi kita gunakan regular polygon, kali ini kita gunakan polygon. Oke, kita klik A ke B, kemudian ke E, kemudian ke C, kemudian ke A. Nah, oke.
Oke, maka ini sudah terbentuk sebuah persegi dengan panjang sisi 3 satuan. Oke. Karena tadi kita membuatnya secara dinamis, ini kita bisa geser kemana aja, tapi tetap ya, tetap membentuk sebuah persegi ya, tetap membentuk sebuah persegi ya, ya, tetapi sisinya berubah ya. Oke, sisinya berubah. Kenapa sisinya berubah? Karena jari-jari dari lingkaran tadi yang kita buat tadi tidak kita tentukan ya, jadi bebas ya. Walaupun tadi awalnya kita membuat 3 satuan ya, tapi di sini di lingkarannya ini ketika kita geser dia akan berubah menjadi lebih panjang jari-jarinya, tentunya otomatis sisinya juga menjadi lebih panjang sisi dari perseginya. Oke. Lalu bagaimana membuat konstruksi dengan lingkaran? Konstruksinya nanti membuat persegi dengan jari-jari yang fix ya, yang tetap, misalkan 3 tetap 3, mau digeser kemana aja tetap 3, tapi dia bentuknya adalah konstruksi ya. Jadi konstruksi bagaimana? Nah, tentunya di sini adalah penentuan dari lingkaran di awalnya. Oke, jadi kalau cycle with center stroke point, dan nanti akan jadinya seperti yang barusan kita demokan ini. Kemudian kalau kita inginkan sebuah sebuah persegi, mengkonstruksi sebuah persegi dengan jari-jari yang khusus, misalkan dengan nanti jari-jarinya itu 3 satuan, kemudian akan terbentuk menjadi sebuah persegi dengan 3 satuan, mau digeser kemanapun tetap menjadi 3 satuan, kita bisa menggunakan fasilitas yaitu cycle center and radius. Berarti titiknya ditentukan, kemudian radiusnya atau jari-jarinya sudah ditentukan. Oke, nanti bisa dipraktekkan ya untuk yang keduanya, cycle center and radiusnya. Oke, demikian ya tutorial kita tentang bagaimana kita menggambar menggambar persegi secara langsung maupun membuatnya dengan cara konstruksi di GeoGebra. Selamat mencoba dan terima kasih atas kunjungan di channel kami, dan juga jangan lupa untuk mengunjungi blog atau web-web kami yang ada di deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.